Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Jikri Aulia dengan nomor pokok yaitu 43182100044. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang ujian akhir semester saya dengan mata kuliah proyek rekayasa dan pengembangan produk dengan judul mesin menghancur es batu. Baik, yang pertama yaitu adalah latar belakang. Pada umumnya, ikan segar atau basah didistribusi kepada masyarakat menggunakan es sebagai bahan pengawetnya. Hasil laut seperti ikan, udang, kerang, dan sebagainya mudah mengalami pembusukan. Pembusukan yang terjadi dapat disebabkan oleh kerja enzim yang ada di dalam bahan pangan tersebut, serta oleh aktivitas mikroorganisme pencemaran. Di Desa Puber, Kabupaten Jember, terdapat mesin penghancur es batu menggunakan motor diesel sebagai penggeraknya. Dalam hal ini, mesin diesel mampu menghasilkan daya yang besar. Pada mesin diesel tersebut menggunakan suara kebisingan. Oleh karena itu, dilakukan perancangan mesin penghancur es batu dengan menggunakan motor listrik, di mana tanpa menimbulkan suara kebisingan. Mesin menghancur es ini menghasilkan serpian es batu yang berguna untuk pengawetan hasil laut seperti ikan, cumi, dan lobster. Nah, untuk masalah yang diangkat dan solusinya itu ada masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana caranya untuk membuat atau merancang kerangka mesin penghancur es batu yang berkualitas agar mampu menahan beban dari seluruh komponen elemen mesin. Kemudian yaitu ada teknologi atau mesin atau alat pesaing yang ada. Yang pertama yaitu dari merek Kohler. Merek ini memiliki sumber daya dengan listrik. Nomor modelnya itu VIB10, memiliki ukuran 755 x 616 x 1210 mm dengan bahan stainless steel dan memiliki daya 4 kW. Fungsinya sama, yaitu menghancurkan es balok. Yang kedua yaitu dari merek Yongchuan. Sumber dayanya juga sama dengan yang pertama, yaitu listrik. Nomor modelnya itu SC-SB10, memiliki ukuran 1200 x 800 x 1100 mm. Memiliki dengan bahan stainless steel dan dayanya 2,2 kW. Dan fungsinya juga sama, menghancurkan es batu juga. Dan yang ketiga dari merek Alpha, memiliki sumber daya yaitu listrik juga sama, dengan ukuran 800 x 900 x 1000 mm. Menggunakan bahan stainless steel sama dengan yang lainnya dan memiliki daya 7,5 kW. Fungsinya sama dengan yang lainnya, yaitu menghancurkan es. Ya, kemudian ada kelebihan. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan alat bantu untuk mendorong es balok ke dalam mesin. Mudah dipindahkan kemana saja, perbaikan mudah dilakukan, suara mesin halus karena menggunakan listrik. Nah, kemudian ada kelemahannya, yaitu membutuhkan usaha yang lebih untuk memasukkan es balok ke dalam tabung yang lumayan tinggi. Nah, yang berikutnya yaitu karena kapasitas tabung relatif kecil, maka produktivitas yang dihasilkan tidak banyak. Kemudian ada rencana teknologi atau mesin atau alat yang dikembangkan. Alat penghancur es adalah salah satu mesin pengolah es yang difungsikan khusus untuk proses penghancur es. Mesin ini bekerja cepat dalam melakukan proses penghancuran es balok. Dengan mesin ini akan sangat mudah untuk proses penghancuran es balok. Penggunaan es balok untuk kita harus menghancurkan es balok yang besar, dan kita gunakan pecahan es balok sesuai kebutuhan kita. Seiring berkembangnya zaman, sekarang sudah ada mesin es penghancur otomatis yang mampu menghancurkan es dengan cepat. Kemudian ada spesifikasi mesin penghancur es batu. Dimensi mesinnya itu 70 cm x 40 cm x 65 cm. Dengan diameter tabung 30 cm. Material tabungnya juga sama, yaitu plat besi. Pisaunya itu dengan bahan baja dikeraskan. Penggeraknya itu dengan listrik 220 volt.
Dan di sini kemudian ada table demand dan wishes. Nah, yang pertama itu dari faktornya ya, yaitu material. Nah, dengan rangka kuat, suku cadang mudah tumpul, bisa menghancurkan es batu dengan cepat. Yang kedua, untuk faktor produksi, biaya pembuatan murah, mudah dirakit. Kemudian faktor energi, ramah lingkungan, dan bisnisnya itu sumber energi yang mudah diperoleh. Kemudian ada faktor geometri. Demand-nya bentuk sederhana, dan bisnisnya mudah dibawa kemana saja, dan tidak memakan tempat. Untuk faktor ergonomi, yaitu bisnisnya mesin tidak berisik, mesin tidak mudah panas, dan demand-nya sistem pengoperasi yang mudah. Faktor perawatan, demand mudah dibersihkan, bisnisnya tidak mudah rusak. Untuk selanjutnya itu ada struktur fungsi keseluruhan. Berawal dari input, M1, MI1 sama dengan es batu itu, es batu yang masuk dalam proses penghancuran es batu dan kemudian digerakkan oleh listrik, listriknya nyala dan digerakkan dengan bergerak dan kemudian akan keluar yaitu MO1 sama dengan es batu yang sudah dihancurkan, yaitu outputnya. Kemudian ada komponen teknologi atau mesin atau alat yang dikembangkan. Komponen-komponennya itu yang pertama ada motor listrik, yang kedua pisau, ketiga pilau block bearing, yang keempat hopper, yang kelima puli, yang keenam bearing, ketujuh baut, dan kedelapan ada mur. Selanjutnya ada fungsi dan mekanisme kerja teknologi atau mesin atau alat yang dikembangkan. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk nomor 1 itu hopper, dan untuk gambar nomor 2 itu mur dan baut. Nomor 3 itu yaitu bearing, dan untuk petunjuk nomor 4 poros dan pisau. Nomor 5 puli, nomor 6 V-belt, nomor 7 motor listrik, dan nomor 8 yaitu gambar untuk rangka. Dan kemudian ada mekanisme kerja alat. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan yang akan digiling yaitu es balok. Yang kedua memastikan semua sambungan V dan puli aman dan tersambung dengan baik. Yang ketiga menghidupkan motor dan cek terlebih dahulu apakah ada kendala atau tidak. Yang keempat, masukkan es balok yang akan dihancurkan pada hopper. Yang kelima, menunggu beberapa waktu hingga es balok hancur. Yang keenam adalah setelah selesai matikan motor listrik. Kemudian ada struktur sefungsi. Berawal dari energi input, kemudian motor berputar, kemudian dengan transmisi berputar, poros pisau putar, lanjut es balok yang dimasukkan melalui tabung akan melewati pisau penghancur, dan kemudian es balok yang telah dihancurkan akan keluar menjadi es balok yang hancur jatuh ke wadah. Dan ini untuk desain mesin penghancur es baloknya. Kemudian ada pohon objektif, mulai dari studi lapangan, studi literatur, ide gagasan, perencanaan dan perancangan, dan dibagi dua menjadi, yaitu ada bagian statis dan bagian dinamis. Bagian statis yaitu ada pemotongan bahan, pelubangan, dan sambungan las. Dan bagian dinamis yang tidak ada, dia langsung ke perakitan. Nah, setelah dari perakitan, itu ada dua cara lagi, yaitu ada pengujian yang langsung berhasil, dan sebelum pengujian itu ada perbaikan, dan ada tidak berhasilnya. Dan kemudian kesimpulan dan selesai. Dan di sini ada proses perancangan, yaitu dari planning, kemudian analisis, kemudian desain, kemudian implementation, dan kemudian maintenance. Di sini ada tabel evaluasi. Yang pertama itu faktor geometri. Ukuran mesin kurang dari 500 x 400 x 500 mm dengan nilai 810. Ukuran mesin 700 x 400 x 550 mm dengan nilai 0 sampai 7. Ukuran mesin lebih dari 1000 x 600 x 800 dengan nilai 0 sampai 5.
Yang kedua itu ada faktor energi, sumber energi mudah diperoleh dan ketersediaan kontinu. Dengan nilai 8-10, yaitu sumber energi mudah diperoleh namun ketersediaan tidak kontinu. Sumber energi sulit diperoleh dan ketersediaan tidak kontinu. Yang ketiga ada faktor material. Rangka kuat dan suku cadang mudah diperoleh. Rangka kuat namun suku cadang sulit diperoleh. Kemudian yang terakhir ada rangka kurang kuat dan suku cadang sulit diperoleh. Nah, yang keempat ada faktor pengoperasian. Bisa dioperasikan oleh satu orang dan mudah pengoperasiannya dengan nilai 10. Bisa dioperasikan oleh satu orang namun susah pengoperasiannya dengan 7. Dioperasikan lebih dari satu orang dan susah pengoperasiannya dengan nilai 0-5. Dan kelima itu ada faktor produksi. Mudah dalam pembuatan dan perakitan dan biaya produksi murah. Itu dengan nilai 10. Mudah dalam pembuatan dan perakitan, namun biaya produksi tinggi. Dan 7. Sulit dalam pembuatan dan perakitan dan biaya produksi tinggi. 0-5. Dan keenam itu ada faktor perawatan. Sedikit perawatan dan mudah dilakukan. Itu dengan nilai 8-10. Dan sedikit perawatan namun sulit dilakukan. Dan nilai 0-7. Banyak perawatan dan sulit dilakukan dengan nilai 0-5. Nah, di sini ada daftar pustaka ya, bisa dilihat. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.